Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an Nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallahu bil khusus segenap pengurus majelis ta'lim, ibu-ibu Masjid At-Taqwa, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga surga. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna ramadhana. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita bab baru nih. Untuk Senin kemarin ngapunten mendadak. Saya niat masuk ini Senin yang lalu nih. Saya niat masuk itu. Terus saya istirahat. Kok bangun-bangun jam 10 lewat. Terus kondisi masih demam ulun. Masih demam, batuk, diare. Wah, berarti harus izin nih. Akhirnya telepon Bukus nggak diangkat, telepon udah free. Ngapunten nggih mendadak nih. Jadi niatnya itu mau masuk tetap sebenarnya, cuman karena demam istirahat sebentar. Jadi jadwal pertama saya udah nggak masuk. Siapa tahu jadwal kedua kuat gitu maksudnya. Ternyata masih buatan kuat. Ngapunten. Bismillahirrahmanirrahim. Bab tentang keutamaan orang kaya yang bersyukur, di mana ia memperoleh kekayaan dengan jalan yang halal dan membelanjakannya sesuai dengan tuntunan agama. Niku nggih. Mungkin jenengan sering mendengar istilah orang kaya itu masuk surganya 500 tahun setelah orang miskin, ngoten nggih? Nah, itu standarnya itu. Saya ulang, standarnya orang kaya itu memang
masuk surganya itu 500 tahun setelah orang miskin. Standarnya orang kaya itu masuk surganya belakangan karena hisabnya banyak. Itu standarnya. Tapi jangan salah, likulli qaidatin mustafnayat. Segala sesuatu itu setelah setiap ketentuan itu selalu ada pengecualiannya. Jadi nanti memang ada orang-orang tertentu yang dikecualikan oleh Allah tidak masuk dalam rombongan umumnya. Kalau hadisnya saya sering contohkan hadisnya riwayat At-Tirmidzi itu. Hadisnya sahih. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kama qala at-tajirus saduqul amin ma'an nabiyyina was-siddiqina wasyuhada. Pedagang atau orang yang kaya yang jujur dan banyak bersedekah, yang banyak bersedekah lagi jujur, itu akan satu rombongan dengan para nabi, para siddiqin dan para syuhada. Para nabi, para siddiqin, para syuhada ini termasuk rombongan pertama masuk surga. Kloter pertama lah masuk surga. Nah, orang yang banyak membantu perjuangan dakwanya para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, mereka yang banyak membantu perjuangan ini akan satu rombongan dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada masuk dalam kloter pertama masuk surga gitu. Sebagian para ulama menjelaskan para pejuang-pejuang agama yang masuk surga pertama kali terutama dari rombongan para ulama yang notabene warasatul anbiya itu ketika mereka akan masuk surga mereka mencari orang-orang yang pernah membantu perjuangannya. Sehingga dikatakan dalam riwayat itu, ya Allah, kalau bahasa kita ya, ini penjelasan para ulama. Dulu yang bantu pesantren saya si fulan ini. Dulu yang bantu perjuangan dakwah saya si fulanah ini. Dulu yang membantu bla 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 bla. Itu si fulan ini, perjuangan pokoknya di jalan Allah. Maka tolong ya Allah masukkanlah si fulan atau si fulana yang jadi donaturnya itu agar satu rombongan dengan kami. Dan itu jangankan kita manusia, mohon maaf, anjingnya Ashabul Kahfi pun nanti bersama Ashabul Kahfi masuk surga. Apalagi manusia. Oh iya lain itu. Itu enggak, sholat itu urusannya lain lagi nanti itu. Ini ceritanya itu yang sholat maksudnya. Kayak enggak sholat ada kalkulasi sendiri nanti itu. Wah, ya insya Allah nanti ditimbang. Tapi enggak sholat itu sendiri itu pasti masuk neraka sih Bu. Gitu. Walaupun kalau masih ada imannya, masih ada harapan masuk surga. Gipun. Jadi itu akan nanti dipanggil bareng-bareng. Bahkan ibu-ibu kalau yang sudah pernah ngaji kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi, itu ada riwayat yang menarik. Walaupun riwayatnya ini ada yang mendhaifkan, tapi insya Allah maknanya sahih riwayat ini. Di mana ketika ahli surga dan ahli neraka berbaris menuju ke Sirat. Ini belum masuk neraka, belum masuk surga, masih menuju Sirat. Berbaris menuju ke Sirat, ahli surga, ahli neraka. Dalam satu riwayat, si ahli surga itu melihat orang yang pernah membantu dia di dunia berada di barisan ahli neraka. Pernah ngaji kitab At-Tadhkirah, okay? Itu ada riwayat itu. Walaupun riwayat ini ada yang mendhaifkan, tapi maknanya insya Allah sahih. Kata orang yang dibantu, yang masuk bersama ahli surga itu, dia ngomong, loh, kalau di hadisnya nggak ada Allahnya, ini modifikasi. Bu, dulu ibu kan yang pernah bantu saya. Saya sampai saya hafal Quran ini kan dulu yang bantu ibu. Kok ibu di barisan ahli neraka? Akhirnya mohon, ya Allah tolong ini orang dulu pernah bantu saya ya Allah. Saya bisa hafal Quran, saya bisa mengajarkan Al-Quran, saya bisa mendakwakan Al-Quran itu karena bantuan beliau ya Allah di dunia dulu. Tolong ya Allah masukkan dia bareng sama saya ke surga. Maka Allah kabulkan. Sehingga dia masuk barisannya ahli surga.
Itu menjelaskan hadis At-Tirmidzi tadi kira-kira gitu. Karena dibantu tadi itu. Loh ya Allah, ini kan dulu yang bantu perjuangan dakwah saya. Dia yang membantu pesantren saya, dulu yang bantu masjid saya, dulu yang bantu mushola saya, dulu yang membantu menghidupkan majelis taklim saya. Dia ini ya Allah, saya masuk surga ini gara-gara bantuan dia ini ya Allah. Tentu semua dengan izin Allah ya. Tolong ya Allah masukkan dia bersama kami masuk surga. Itu ada dalam kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi, itu riwayatnya. Jadi dalam barisan pas menuju ke Sirat itu ketemu itu nanti antara orang yang pernah membantu dan dibantu, dan nanti akan diberi syafaat tentu dengan izin Allah. Ngoten. Allahu Akbar. Makanya kita ini ya mudah-mudahan nanti satu rombongan dengan para nabi dan rasul serta para siddiqin dan syuhada itu nggih. Amin. Allahumma amin insyaallah. Tapi kan itu ceritanya tajirus shadiq Ustaz. Kita ini enggak tajir Ustaz misalnya. Saya sering bilang ya, kalau enggak tajir ya kasih tahu orang yang tajir. Nanti pahalanya sama. Lah saya setuju itu. Kalau kita ini enggak tajir kasih tahu orang yang tajir. Atau kita membantu dalam pengertian semampu yang bisa kita lakukan. Ya termasuk dengan tenaga, dengan doa, dengan dukungan moral, semampu yang bisa kita lakukan. Karena kalau untuk bisa masuk dalam rombongan para nabi dan rasul harus kaya, kasihan orang yang tidak berpunya dong. Padahal masing-masing punya kans yang sama tapi melalui bidangnya masing-masing. Dulu para sahabat Nabi enggak semuanya kaya. Ashabus Suffa itu miskin. Tapi di antara mereka itu bisa jadi masuk surganya terdahulu. Kenapa? Karena membantu perjuangan Nabi kita Muhammad SAW walaupun hanya dengan tenaganya. Nah, paling enggak kalau kita dengan dukungan moral atau kita letakkan hati kita pada mendukung perjuangan di jalan Allah itu sudah merupakan bagian dari semoga kita satu rombongan itu insya Allah dengan para nabi dan rasul, dengan para siddiqin dan para syuhada. Amin Allahumma amin insya Allah, mudah-mudahan. Kalau Allah Ta'ala berfirman di surah Al-Lail surah ke-92 ayat 5 sampai 7. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang memberikan hartanya pada jalan Allah dan bertakwa serta membenarkan adanya pahala yang terbaik yaitu surga, maka kami nanti akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Tapi dengan catatan satu, gemar memberi tentu karena Allah. Yang kedua, bertakwa. Ada yang mengartikan takwa di situ bersungguh-sungguh. Nah, jadi ada yang mengartikan takwa di situ bersungguh-sungguh. Jadi orang yang mau berbagi dan yang mau bersungguh-sungguh, wasaddaqa bil husna, dan membenarkan balasan-balasan yang baik dari Allah. Dia percaya bahwa akan ada balasan dari Allah dari kebaikan yang dia lakukan. Dia imani itu. Termasuk kalau dia berbuat buruk juga ada balasan dari Allah. Dia imani itu. Dan ini penting ini. Karena kalau kita enggak yakin nanti enggak ada manfaatnya. Wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi'. Kalau enggak yakin enggak ada manfaatnya. Maka harus yakin kita ini. Agar kebaikan kita itu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus yakin akan balasan Allah. Jangan ragu. Ustaz, perasaan kita ini udah banyak berbuat kebaikan, tapi perasaan kok tidak kunjung dibalas oleh Allah. Bukan tidak. Bisa jadi belum. Bisa jadi sudah, cuman kita nggak tahu. Kenapa? Karena bentuknya tidak kita pahami. Bisa dipahami ya? Ya. Tadi malam itu ada orang masjid cerita sama saya. Saya ini Ustaz, saraf belakang saya itu kepelintir, Gus ceritane ngoten niku. Saraf belakang saya itu kepelintir. Wis gak enak kabeh awak kula Ustaz, naik sepeda ditabrak dari belakang saya, Ustaz. Jatuh saya Ustaz. Begitu saya jatuh, loh, kok tiba-tiba sembuh? Dengan izin Allah. Kalau Allah berkehendak itu.
wis ke masjid, wis berdoa, wis sedekah ditabrak wong. Wis salah saraf kepelintir, bahasa beliau salah kepelintir. Ditabrak orang. Kesannya kan kayak seolah-olah kan buruk ya. Memang buruk sih ketabrak itu. Kan menurut sunnatullah kan buruk itu. Tapi ternyata di balik apa yang kita lihat buruk itu ternyata sembuh dengan izin Allah. Jadi misalnya gagal lagi orang gara-gara ditabrak itu. Itu cerita beliau tadi malam di masjid itu. Ya semuanya terkembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan, yang penting kalau sama Allah itu jangan buruk sangka sama Allah. Jangan hanya karena yang kita harapkan tidak kunjung Allah kabulkan, terus kita berburuk sangka kepada Allah, jangan. Wis baik sangka aja sama Allah. Dan terus berharapan baik kepada Allah. Selagi kita berbaik sangka kepada Allah, selagi kita berharapan baik kepada Allah dan yakin dengan balasan dari Allah, udah nggak usah khawatir. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Insya Allah. Dan memang harus sabar. Harus sabar dan harus yakin. Harus sabar dan yakin. Kombinasi sabar dan yakin itu melahirkan sikap tamakun, teguh pendirian. Teguh pendirian. Itu seperti itu. Kenapa orang berpuasa itu dia bisa sabar dengan lapar dan dahaganya? Karena dia yakin maghrib pasti tiba. Karena dia yakin maghrib pasti tiba. Nah, orang bersabar itu kata ulama seperti orang puasa itu. Udah yakin aja bahwa balasan dari Allah pasti akan ada dari kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Nah, tapi sebaliknya keburukan kalau nggak ditobati juga akan ada balasannya. Makanya harus ditobati juga keburukan-keburukan yang terlanjur kita lakukan. Allahu Akbar. Maka balasannya kata Allah fasanu yassiruhu lil yusra. Maka akan kami berikan atau akan kami siapkan baginya jalan yang mudah, atau akan kami mudahkan baginya kemudahan-kemudahan untuk masuk surga di antaranya. Itu seperti itu. Kami akan siap, nanti akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Kalau terjemahan pasnya itu, maka kami akan mudahkan untuknya, maka akan kami mudahkan dia untuk kemudahan-kemudahan. Sudah mudah, lebih dipermudah lagi nanti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau sebaliknya, fasanu yassiruhu lil usra, kalau sebaliknya. Jadi kalau dia tidak mau berbagi, terus durhaka kepada Allah, mendustakan apa yang Allah janjikan, wa kadzdzaba bil husna fasanu yassiruhu lil usra. Ngaten nggih? Kalau yang lanjutan dari ayat itu atau yang sebelumnya itu. Pun lanjut. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman. Sudah saya lihat dulu ayat ini biar jelas, biar cetok. Wa amman man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanu yassiruhu lil usra, itu setelahnya itu ya. Dan adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup, tidak perlu pertolongan Allah, sombong berarti dia, serta mendustakan pahala yang terbaik, enggak percaya dengan balasan dari Allah, maka fasanu yassiruhu lil usra, maka kami akan mudahkan baginya jalan menuju kesukaran atau kesengsaraan. Nauzubillahi min syarri dzalik. Hati-hati mawon. Berikutnya firman Allah Ta'ala di surah Al-Lail ayat 17 sampai dengan 21 itu. Wa sayujannabu al-atqal ladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa batigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Dan kelak akan dijauhkan dari neraka orang yang paling takwa, yaitu orang yang menafkahkan hartanya untuk membersihkan dirinya, padahal tidak ada seorang pun yang memberikan sesuatu nikmat kepadanya yang
harus dibalasnya, tetapi ia hanya mencari keridhaan Tuhannya yang maha tinggi, dan kelak ia benar-benar akan mendapatkan kepuasan. Pertama, janji Allah untuk orang yang bertakwa akan dijauhkan dari neraka. Akan dijauhkan dari neraka. Kenapa? Karena orang yang bertakwa dijanjikan masuk surga. Maka orang yang dijamin masuk surga berarti dijamin tidak akan masuk neraka asal bertakwa. Takwa itu intinya apa, Bu? Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Melaksanakan perintah Allah berarti kita laksanakan yang wajib-wajib dengan baik dan benar, dan kita sempurnakan yang wajib dengan yang sunnah-sunnah. Kita tinggalkan yang haram dan kita segera tutup yang haram dengan taubatan nasuha. Segera menutup yang haram dengan taubatan nasuha. Namanya orang kadang remnya belum. Jadi orang yang bertakwa itu bukan yang tidak pernah berbuat salah, tapi juga mungkin berbuat salah, tapi segera bertobat minta ampun kepada Allah. Itu diantaranya. Wa sayujannabul atqal ladzi yu'ti malahu yatazakka. Tapi di sini terangkan, Bu, orang yang bertakwa dalam ayat ini diterangkan yaitu orang yang menafkahkan hartanya untuk membersihkan dirinya. Maksudnya apa? Ibu, kalau kita bersedekah, itu kan setiap kebaikan didatangkan, dosa dihapus, derajat diangkat. Surah Hud ayat 114. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapus keburukan-keburukan. Dan itu pelajaran bagi yang mau mengambil pelajaran. Sambil contoh sederhana nih. Ini contoh sederhana. Ini air, insya Allah nanti saya minum. Sehingga kalau saya minum, apa yang terjadi? Saya dengan izin Allah mendapatkan tenaga dari air ini. Dengan izin Allah. Terus tenaga air ini saya pakai untuk sholat. Maka insya Allah saya dapat pahala, yang nyumbang air ini dapat pahala. Setiap pahala dihadirkan, dosa dihapus. Setiap pahala dihadirkan, dosa dihapus. Surah Hud ayat 114 tadi itu. Ternyata air ini tidak hanya cukup untuk mentenagai saya sholat, tapi juga cukup untuk mentenagai saya ngajar. Nanti insya Allah saya ada jadwal ngajar di Harapan Mulia Regensi misalnya. Dan ternyata ini cukup untuk mentenagai saya ngajar. Sehingga insya Allah dan semoga saya dapat pahala. Maka yang ngajar ini, yang nyumbang air tadi ini dapat pahala lagi. Setiap pahala dihadirkan, dosa dihapus. Ternyata dari saya ngajar itu ada 2 atau 3 orang yang mengamalkan ilmu saya, bahkan mengajarkan ke orang lain. Lagi-lagi saya dapat pahala. Orang yang mengamalkan saya dapat pahala juga. Yang ini dapat pahala lagi. Jadi sedekah itu, Bu, itu tidak hanya semata-mata kita berharap pahala dari Allah, tapi lebih dari itu dia punya fungsi tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa. Punya fungsi apa? Pembersihan jiwa. Kenapa? Karena ada dosa yang dihapus tadi itu. Ada dosa yang dihapus. Setiap pahala dihadirkan, dosa dihapus. Pahala dihadirkan, dosa dihapus. Terus begitu. Terus begitu. Allahu Akbar. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Padahal tidak ada seorang pun yang memberikan sesuatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya, tetapi ia hanya mencari keridhaan Tuhannya yang maha tinggi. Maksudnya ikhlas. Berbaginya juga ikhlas karena Allah, bukan karena berharap balasan dari manusia. Makanya kalau kita beramal, tidak usah berharap orang berterima kasih pada kita. Tidak usah berharap orang mengapresiasi kebaikan kita. Bahwa ada yang begitu, itu bonus saja. Tapi yang kita harapkan tetap balasan dari Allah saja. Dan lagi pula makhluk juga nggak punya pahala. Makanya kita nggak boleh berharap balasan dari makhluk. Dan kadang jarang kalau kita berharap balasan dari makhluk, kita malah kecewa.
Allahu Akbar. Orang yang seperti inilah nanti akan mendapatkan ridho dari Allah yang Maha Tinggi, dan bahkan dia nanti akan mendapatkan kepuasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dapat balasan yang baik dari Allah berupa surganya, ridhonya, cintanya, rahmatnya, dan seterusnya itu. Monggo Bunas. Itu seperti itu. Dan saya sering sampaikan di sini ya. Ciri orang yang bertakwa itu kalau Ibu baca surah Al-Baqarah ayat 2 sampai 5 itu. Terus atau di surah Al-Baqarah 177 atau di surah Ali Imran ayat 133 sampai 135 itu. Termasuk ini, kan ini ciri orang yang bertakwa versi ayat ini. Itu ada beberapa ciri Bu, di ayat ini enggak ada, di ayat ini ada, di ayat ini ada, ini enggak ada. Tapi ada satu ciri yang di semua ayat tentang orang yang bertakwa selalu ngikut Bu. Satu ciri itu selalu ngikut. Apa itu? Kebersediaan berbagi. Jadi setiap orang yang bertakwa pasti dermawan, gitu aja. Kalau ada orang tampak ahli ibadah tapi polid pakai dal, saya pastikan kalau merujuk pada ayat-ayat yang ada ya, dia bukan orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa punya sifat mau berbagi, dermawan. Bahkan di salah satu ayat fisarra wa dharra, dalam keadaan lapang maupun sempit dia mau berbagi, tentu semampunya ya. Dan saya sampaikan kemarin, ukuran dermawan itu bukan soal memberi atau tidak memberi pengamen, bukan soal memberi atau tidak memberi pengemis, bukan. Ukurannya terkait dengan kewajiban hartanya, jalan enggak? Zakatnya, bayar utangnya, gaji karyawannya, kewajiban-kewajibannya terkait dengan harta, jalan enggak dia? Bagaimana nafkahnya untuk keluarganya, untuk orang tuanya kalau miskin, mertuanya kalau miskin, peduli enggak dengan saudaranya yang miskin? Terus kemudian bagaimana dengan yang sunnah-sunnah? Untuk masjid, musola, majelis taklim, fuqara masakin, anak yatim, ada nggak dia peduli di situ? Kalau di pada dua hal ini ada, sampai situ aman Bu. Insya Allah termasuk orang yang dermawan. Karena saya pernah cerita di sini, ada orang yang ngomong ke saya, Ustadz, ada orang itu kalau ngasih pengamen, ngasih pengamis, rajin banget, tapi ngutang ke saya nggak bayar-bayar. Nah ini nggak beres namanya. Paham ya? Kalau ke pengamen, ke pengemis rajin ngasih, tapi utang nggak bayar-bayar. Ini sama dengan sholat qobliyah subuh, tapi nggak sholat subuh. Iya, puasa Senin Kemis, tapi nggak puasa Ramadan. Sibuk dengan yang utama, dia tinggalkan yang lebih utama. Paham ya? Cuman tetap kalau kita memutuskan tidak memberi ke pengamen atau pengemis, dalam hati kita niat, ya Allah saya mau kasih yang lain yang jelas-jelas lebih membutuhkan. Atau yang jelas-jelas lebih membutuhkan. Jadi bukan karena kepengisan, bukan, tapi karena lebih kita mau ngasih yang lain yang lebih membutuhkan. Tapi kalau mau ngasih, monggo tidak apa-apa, silahkan, bebas. Yang penting jangan dicela. Wa ammasa ila fala tanhar. Orang yang meminta itu jangan dibentak. Karena kita tidak tahu siapa yang betul-betul butuh dan siapa yang pura-pura butuh. Kita tidak tahu. Allahu Akbar. Selanjutnya di surah Al-Baqarah ayat 271. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, in tubdu sadaqati fani'immahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fahuwa khairul lakum wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Jika kalian menampakkan sedekah, maka itu adalah sangat baik. Dan jika kalian menyembunyikannya,
serta kalian berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagi kalian. Dan Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian. Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Allah. Sedekah boleh terang-terangan, boleh sembunyi-sembunyi. Terang-terangan kata Allah bagus, sembunyi-sembunyi lebih bagus. Bahkan Allah janjikan di ayat ini, kalau kita sembunyi-sembunyi itu akan mengundang ampunan dari Allah. Akan mengundang ampunan dari Allah. Tapi secara umum mengundang ampunan Allah sih, kayak yang tadi ayat sebelumnya kan, kalau kita bersedekah akan terjadi tazkiyah, pembersihan jiwa karena dosa dihapus itu secara umum. Tapi kalau secara sembunyi itu lebih lagi. Saya mau terangkan dulu gini deh, gini. Saya ngomong secara umum dulu ya. Sedekah terang-terangan bagus. Pakai ini teori ayat ini secara dasar. Sembunyi-sembunyi itu lebih baik. Lebih baiknya itu karena pahalanya menjadi lebih besar, pertama. Yang kedua, meredam murka Allah. Nanti bisa searching di Google ya. Itu ada manfaat, fadilah, keutamaan sedekah sembunyi-sembunyi. Itu diantaranya meredam murka Allah diantaranya. Terus bebas riya, insya Allah. Kalau sembunyi-sembunyi itu bebas riya. Karena mau riya sama siapa kita. Ini secara umum dulu. Tapi sekarang saya mau terangkan secara menyeluruhnya ya. Saya pernah baca dalam satu riwayat, dulu para sahabat Nabi itu kalau sedekah terang-terangan, sembunyi-sembunyi, siang dan malam dikerjakan semua. Itu para sahabat Nabi dulu. Jadi kalau bisa kita ya ada sedekah yang terang-terangan, ada sedekah yang sembunyi-sembunyi, siang dan malam. Maksudnya di siang itu dari subuh itu sampai maghrib sampai isya, usahakan di waktu itu kita ada sedekah. Enggak harus uang, kalau enggak ada uang bisa sedekah doa. Ada ulama yang mengatakan doakan ampunan untuk muslimin muslimat itu juga sedekah ya. Ya syukur-syukur ada uang juga ya, alhamdulillah kalau ada. Kalau enggak ada ya dengan doa. Usahakan itu. Sekarang saya tunjukkan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau kita sedekah terang-terangan memang rawan riya, itu kekurangannya. Rawan riya. Apalagi di posting gitu ya. Dan kita nggak boleh suudzon ya sama orang yang memposting sedekahnya dengan mata, dia riya, itu nggak boleh. Karena di masa Nabi sudah ada orang nuduh orang lain riya gara-gara doanya terang-terangan, kata Nabi la innahu awah. Nggak boleh ngomong riya, itu tergantung isi hatinya. Kita nggak boleh ngomong dia riya. Makanya terus kemudian kita ini kalau ada orang kalau kita mau terang-terangan memang rawan riya. Kenapa? Kan dilihat orang. Apalagi banyak yang nge-like. Wah. Misalnya. Tapi manfaatnya, nanti saya kasih solusinya insyaallah. Manfaatnya apa manfaatnya? Kalau ada orang lain yang terinspirasi dengan apa yang kita buat dan dia meniru kita, maka kita akan dapat pahala yang sama dengan sebanyak itu orang yang mencontoh atau meneladani kita. Untuk solusi riya gampang. Yang penting jangan sepakat dengan bisikan setan. Begitu kita mulai larut ingin dipuji oleh makhluk, segera kita jawab astagfirullah. Dan Allah karena Allah. Tapi kadang setan gua play masih terus digoda kita. Maka kita jawab lagi, oke, saya mau dipuji tapi oleh Allah saja. Oke, saya mau diakui tapi oleh Allah saja. Wong yang punya pahala itu Allah, bukan makhluk. Terus kita lawan. Kalau setan masih menggoda, ini kiat yang sering saya sampaikan ya. Termasuk untuk saya sendiri. Kita lus dada kita sambil berkata, ya Allah, Engkau Maha Tahu ini bukan hamba. Ya Allah, Engkau Maha Tahu ini bukan hamba. Hamba yang asli Engkau Maha Tahu ya Allah, hamba ingin berbuat karena Engkau ya Allah. Engkau Maha Tahu hati hamba yang paling dalam, ingin berbuat semata-mata hanya karena Engkau ya Allah. Ini setan yang gua play ya Allah. Jangan, Engkau Maha Tahu ini bukan hamba ya Allah. Paham nggih?
Pokoknya selama kita nggak sepakat dengan bisikan setan, berarti kita masih aman dari riya. Namun orang kadang terlena juga, terpukau dengan pujian makhluk. Begitu tersadar, balik lagi ikhlas berarti. Nggak usah khawatir. Pokoknya terus selama kita bermujahadah, Allah Maha tahu bahwa kita terus berjuang untuk menjadi pribadi yang ikhlas. Saya ulang tadi, kelebihannya kalau orang lain tahu terus mencontoh. Mau Ustaz cuma sedekah gitu aja banyak orang kemudian mencontoh. Jangan salah. Saya itu pernah tahu ada orang kaya itu susah buang duit, itu ada. Nggak punya ilmu, Bu. Nggak punya ilmu, bingung duitnya mau diapakan tuh bingung. Begitu kita ceritakan ada ini amal ini, dia baru ngerti, ternyata bisa ya. Ternyata bisa ya. Saya itu punya kawan seorang ustadz. Istrinya itu sering diundang oleh orang kaya di daerah Senturi, dekat Kemang Pratama Pekayon itu. Itu oleh ibu-ibu diundang ke rumahnya. Istrinya ustadz itu diundang oleh ibu-ibu ke rumahnya untuk datang ke rumahnya, nemenin ngobrol, dibayar per jam. Jadi saya punya teman, seorang ustadz punya istri yang sering diundang oleh ibu-ibu di daerah Senturi itu, orang kaya, hanya untuk nemenin ngobrol sang ibu itu. Dibayar per jam. Ya untungnya ngobrolnya bojone ustadz. Jadi akhirnya kan diajari kan, dia terpukau, ternyata ada ya amalnya begini. Ternyata selama ini dia susah buang duit. Bingung mau diapain uangnya itu. Nggak ngerti ilmunya, nggak ngaji. Untungnya yang diajak ngobrol istrinya ustaz. Akhirnya ngerti. Ini kisah nyata ini. Teman saya, ustaz teman saya. Dia orang Rawakalong. Allahu Akbar. Lulusan Gontor ustaznya. Nah, jadi siapa tahu pas kita posting di media sosial ada orang yang terinspirasi, ternyata ada ya sedekah model begini. Ada sedekah. Nah, itu menginspirasi. Kalau setiap orang yang mencontoh kita, itu akan kita dapat bagian pahala yang sama dengan mereka. Kalau sedekah sembunyi-sembunyi, kelebihannya bebas riya. Tapi rawan ujub. Orang sedekah sembunyi-sembunyi itu bebas riya. Tapi rawan ujub. Ujub bangga diri itu sama dengan riya, menghapus pahala. Kita nggak pernah posting kebaikan yang kita lakukan. Begitu ngelihat teman kita posting, kita ngomong apa dalam hati? Saya juga sama, kamu nggak tahu aja. Malah iya, saya malah lebih hebat dari kamu nggak ada apa-apanya. Paham ya? Rawan apa namanya? Rawan ujub. Mensiasatinya bagaimana supaya kita tidak ujub? Gampang. Begitu kita lihat teman kita posting kebaikan, kita berbuat yang sama teman orang lain nggak tahu, yang tadinya mau tepuk dada, kita ganti. Alhamdulillah ya Allah, telah Engkau berikan hamba kesempatan berbuat baik yang serupa dengan teman saya ini. Alhamdulillah ya Allah, telah Engkau izinkan hamba berbuat baik yang sama atau bahkan lebih baik. Fokusnya pada bersyukur pada Allah, bukan tepuk dada. Karena kita merasa bisa karena dibisakan oleh Allah. Kita tidak patut sombong. Karena kita ini merasa mampu karena dimampukan oleh Allah. Makanya ada bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Ngoten. Nah, jadi masing-masing ada plus minusnya. Dulu saya termasuk orang yang gak suka dengan orang yang seneng posting makanan. Kesel saya dulu itu. Ini posting makanan, gak tahu kirim makanan. Dulu awalnya itu kesel sama teman-teman yang sering posting makanan itu. Awalnya, suatu saat saya itu kehilangan selera makan. Bingung mau makan apa itu. Karena kan jadi ustadz itu kalau di Jakarta dan sekitarnya kan sering disegani. Dikasih sego maksudnya. Dikasih makan sana sini itu. Makanya kalau ustadz gemuk-gemuk itu ya wis disegani. Allahu Akbar.
Oh, disegani itu. Singkat kata, singkat cerita, pernah saya ngalami itu situasi di mana saya tuh kayak bingung mau makan apa itu. Pernah mengalami kondisi saat itu. Tapi memang bukan usia sekarang sih, usia ketika masih muda dulu itu. Kan masih ya. Satu saat itu bingung. Kalau sekarang ini istri saya itu kalau nggak ada selera itu goreng telur ceplok sama sambal kecap jadi kalau sekarang. Tapi syaratnya disuapin. Kalau makan sendiri nggak akan makan banyak saya. Iya, bukan manja Bu. Kalau makan sendiri, kalau lauknya itu nggak akan makan banyak saya. Kalau disuapin istri mau nggak mau makannya banyak. Takut. Medeni, buatan. Ya kan ya teorinya memang begitu Bu, teorinya ini. Nah, satu saat itu saya ngelihat postingan teman saya. Dia posting makanan. Ngelihat salah satu foto makanan teman saya itu saya langsung terinspirasi. Oh, ini ya. Akhirnya muncul lagi selera makan saya. Dengan izin Allah muncul lagi. Nah, sejak itu terus saya merasakan, oh berarti posting makanan itu ada manfaatnya juga. Ia membantu selera orang yang nggak punya selera. Sejak itu saya sering posting makanan juga akhirnya. Ya, satu saat ada yang japri. Terima kasih Ustadz, postingannya menginspirasi untuk bisnis bahkan. Iya, jadi ternyata di antara postingan saya itu ada yang menginspirasi orang untuk bisnis. Saya posting ketan bubuk. Kalau di Jawa Timur itu wonten ketan bubuk nggih Gus nggih. Ketan bubuk dari kedelai, bukan serundeng yang dari kedelai itu. Bubuk kedelai itu. Ada ketan koro. Kok beberapa orang malah terinspirasi untuk bisnis. Ya wis monggo lah. Alhamdulillah. Berarti manfaat. Itu seperti itu. Jadi panjenengan kalau mau posting kebaikan, posting aja enggak apa-apa. Riaknya diantisipasi tadi. Jangan sampai setuju dengan bisikan setan karena ini dipuji oleh makhluk. Ada yang nge-like, terserah. Yang penting semuanya karena Allah. Nah, terus kemudian mudah-mudahan ada yang terinspirasi sehingga kita dapat bagian pahala yang sama. Kalau nggak sanggup terang-terangan, sembunyi-sembunyi juga nggak ada masalah. Nah, terus tadi saya katakan bahwa di antara faidah sedekah sembunyi-sembunyi adalah meredam murka Allah. Ini kisah nyata Bu. Saya dapat cerita dari seorang kiai. Ada orang datang, Pak Kiai, masyarakat saya marah sama saya Pak Kiai. Tolong saya diajari doa kalau bahasa kita supaya masyarakat saya nggak marah sama saya Pak Kiai. Kata Kiai itu gini, coba sampean sedekah sembunyi-sembunyi selama 3 hari. Coba sedekah selama 3 hari, sembunyi-sembunyi. Maka kemudian beliau ini rupanya mengamalkan nasihat sang Kiai itu. Selang 3 hari datang lagi. Alhamdulillah Pak Kiai, sekarang masyarakat saya nggak marah lagi sama saya. Alhamdulillah. Apa rahasianya Pak Kiai? Kata Kiai itu, lawang murka Allah saja bisa diredam, apalagi murkanya masyarakat. Kalau jenengan mau berhadapan dengan orang yang mau marah sama jenengan, bertawasul dengan amal soleh, sedekah sembunyi-sembunyi, mohon pada Allah semoga murkanya dia diredam oleh Allah. Itu efektif itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman di surah Ali Imran ayat 92. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu sekali-kali tidak akan mendapatkan kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Jadi ayat ini menegaskan tentang
bahwa kita ini tidak akan mencapai kebaikan yang sempurna hingga kita menafkahkan apa yang kita cintai. Bersyukurlah kepada Allah, Allah tidak menuntut yang paling kita cintai. Tapi Allah cukup mengatakan yang kamu cintai, yang kamu sukai. Kalau bahasa sederhananya yang baik, bukan yang paling baik. Dari apa yang kita miliki atau yang Allah titipkan kepada kita, Allah tidak menuntut yang terbaik untuk dikeluarkan di jalan Allah. Allah cukup menuntut yang baik saja, bukan yang paling baik. Contoh gini ya, zakatul fitri misalnya, zakat fitrah. Contoh, ada beras yang paling baik, pandan wangi misalnya, rojo lele tanopo. Ada kelas yang baik, kelas menengah baik. Tapi ada kelas yang kutuan misalnya gitu ya, yang buruk lah, yang berasnya kualitasnya jelek, wis elek, lawas, bubuk wisan, banyak kutunya. Jenengan mampu yang terbaik, tapi mengeluarkan yang baik itu sudah baik. Syukur-syukur mengeluarkan yang paling baik, betul. Tapi kalau mampu mengeluarkan yang baik kok sengaja mengeluarkan yang buruk, itu yang buruk dalam Islam. Nauzubillah misalnya. Jadi kalau yang terakhir tadi, kurban juga sama. Jangan sanggup beli kambing yang super, tapi ada kambing yang kelas A yang sudah cukup bagus lah. A itu kan cukup bagus nih. Super kan yang paling bagus, istimewa, lebih bagus. Jangan ada yang A, ada yang kelas C. Kalau jenengan mampunya C, tidak ada masalah. Ini enggak mampu beli yang super, sengaja korban yang C. Itu buruk. Tapi mampu yang super, tapi Anda keluarkan yang baik, yang A tadi, itu masih baik, tidak ada masalah. Karena Quran tidak menuntut yang paling baik. Syukur-syukur ngeluarin yang paling baik. Paham nawadan? Ini ayatnya. Jadi dalam apa yang kita keluarkan dari harta kita itu, kita tidak harus mengeluarkan yang paling baik. Tapi kalau sanggup mengeluarkan yang paling baik, bagus. Dan ingat, kalau tadi saya sempat contohkan zakatul fitri, kenapa saya contohkan beras yang baik atau yang paling baik, bukan yang kita makan. Karena banyak orang yang salah, menurut saya salah, dengan mengatakan zakat itu harus menggunakan beras yang biasa kita makan. Pertanyaannya, iya kalau makan beras, kalau nggak makan beras? Kan beberapa udah nggak makan beras. Ada yang udah makan bukan beras lagi kan? Iya misalnya. Atau ada yang makan beras tapi beras hitam atau beras merah. Padahal tidak semua orang mau makan beras merah. Tidak semua orang mau makan beras hitam. Oke kan? Jadi yang betul beras yang baik. Baik menurut umumnya orang lah. Jadi jangan tuh bahasa rojo lele ini sayur banget. Apalagi pandan wangi yang super yang bagus. Yang kelas biasa saja pun itu sudah bagus. Memang syukur-syukur kalau memang kita keluarkan yang paling bagus. Ngoten nggih? Nah, itu ketentuannya itu gitu. Yang nggak boleh tadi kita mampu mengeluarkan yang terbaik tapi sengaja ngeluarin yang jelek. Nah, itu kecuali memang ada orang nyari yang jelek. Ya kan ada kan apa namanya itu? Babek apa namanya, barang bekas apa itu? Ya ada, ya kan ada, ya itulah rumah-rumah yatim tertentu atau lembaga-lembaga tertentu yang memang menghimpun barang-barang. Dia memang nyari barang-barang bekas. Ayo yang punya barang bekas daripada nggak dipakai, kasih ke kami, nanti akan kami jemput, kami ambil, bla 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 bla. Nah itu memang carinya begitu dia, yang monggo silakan kita kasih yang memang bekas-bekas, tidak ada masalah. Tapi kalau sekiranya dalam standar pada umumnya kita berikan yang baik. Paling tidak yang baik, syukur-syukur yang paling baik. Kecuali memang nggak mampu ngasih yang baik. Saya mampunya kurbannya kambing kelas C Ustaz. Ya sudah, itu tidak apa-apa. Wong mampunya itu daripada yang tidak kurban sama sekali. Misalnya ngoten nggih. Allahu Akbar. Dan tidak usah khawatir, apapun yang kita infakkan di jalan Allah itu semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ayat sering ya Allah kalau kalau Allah bicara berbagi itu seringkali Allah menyatakan apapun yang kamu keluarkan di jalan Allah itu Allah pasti mengetahui. Seolah-olah Allah mau bilang gini, nggak usah takut orang lain nggak tahu gitu loh. Karena Allah pasti maha tahu. Nggak usah takut orang lain tidak mengapresiasi kebaikan kita. Karena Allah yang pasti akan mengapresiasi kebaikan kita. Asal kita ikhlas dan benar mengerjakannya. Sehingga kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu beliau mengatakan, orang itu kalau ikhlas sekecil apapun yang dia buat, nanti Allah yang akan membesarkannya. Nah, sebesar apapun yang dia buat kalau dia tidak ikhlas, Allah yang akan mengecilkannya. Makanya udah yang sungguh-sungguh ikhlasnya karena Allah, nanti Allah yang akan membesarkannya. Contohnya tentu. Pertama, pahala. Ibu beramal ikhlas 1 kali, 10, bahkan bisa 100, bisa 700, bahkan hingga tak berhingga. Berarti semakin ibu ikhlas, itu bisa saja kelipannya lebih besar dari itu. Satu dulu. Yang kedua, efeknya di tengah-tengah masyarakat. Keberkahannya itu akan ditampakkan oleh Allah. Nah, dengan tampaknya keberkahan itu menjadikan kemudian ibu menjadi pribadi yang bermanfaat, tidak hanya pada dalam sekup yang kecil, bahkan dalam sekup yang besar. Sambil contoh misalnya, ada orang menggagas pesantren atau majelis taklim misalnya. Awalnya kecil, tapi karena yang mendirikan ini ikhlas, lama-lama menjadi besar. Bahkan tidak jarang besarnya pesantren itu setelah yang mendirikan itu meninggal. Berapa banyak pesantren itu menjadi besar itu setelah yang mendirikan meninggal. Karena kerja ikhlasnya itu yang membuat nanti Allah yang akan membesarkannya. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Nah, makanya saya ulang, tidak usah khawatir, asal kita ikhlas nanti Allah yang akan membesarkan. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik nilainya nanti di sisi Allah dalam bentuk pahala tadi maupun manfaatnya di tengah-tengah masyarakat. Tentu semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu seperti itu. Atau ibu pernah nonton Kick Andy itu? Ada orang yang selama ini bertahun-tahun berkhidmat di pedalaman, gak ada yang tahu kecuali Allah dan masyarakat sekitar yang dibantu oleh dia. Begitu terendus oleh media, langsung diekspos, dapat bantuan banyak misalnya. Itu yang sifatnya materi ya, yang kelihatan. Jadi kerja bertahun-tahun itu terbayar dengan terendusnya oleh media dengan izin Allah, kemudian diapresiasi oleh banyak orang. Jadi kerja tulusnya diapresiasi. Allahu Akbar. Ya mudah-mudahan terjaga hatinya untuk tetap ikhlas ya. Karena itu berat juga itu tantangannya itu. Karena kalau nggak kuat-kuat betul, ya bisa jadi malah terlena. Tapi kita baik sangka semua mereka adalah orang-orang yang baik. Insya Allah. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Ditangani dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hasada, tidak ada hasud dengki illa fisnataini, kecuali di dalam atau kepada dua orang atau di dalam dua hal. Pertama, rajulun atahullahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqqi, wa rajulun atahullahu hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha, muttafaqun alaihi, Bukhari Muslim. Jadi kita ini tidak ada iri hati yang diperbolehkan kecuali dalam dua hal. Yang pertama, seseorang yang dikaruniai harta oleh Allah kemudian dibelanjakannya dalam kebenaran. Dan yang kedua, seseorang yang dikaruniai ilmu oleh Allah kemudian diamalkan dan diajarkannya. Di hadis ini Nabi menggunakan redaksi hasud. Sebenarnya hasad itu apa, Bu? Menghendaki keburukan terjadi pada orang lain itu hasud sebenarnya. Inilah pentingnya kita kalau ngaji hadis butuh penjelasan ulama. Jadi ada
hal-hal yang kadang itu nggak bisa kita terjemahkan secara bahasa, tapi harus disertai dengan pemahaman yang benar tentang fikih hadisnya. Maka nanti para ulama itu ada yang membuat istilah lebih tepatnya bukan hasud tapi ghibtoh. Nah, ghibtoh itu gini, bedanya sama hasud. Kalau hasud yang dilarang itu gini, Bu, yang dilarang. Panjenengan melihat ada teman sukses, tapi jenengan pengen dia hancur, Anda yang sukses. Ingin tampak bercahaya dengan cara memadamkan cahaya orang lain. Ingin tampak mulia dengan cara menghina orang lain. Itu hasud namanya. Kita tidak boleh begitu. Kalau ghibtoh lain. Kalau ghibtoh itu gini, kita pengen tetap orang lain itu tetap bercahaya, tapi kita ingin lebih bercahaya lagi. Kita pengen orang itu tetap mulia, tapi kita pengen lebih mulia lagi. Itu namanya ghibtoh. Jadi kita tetap pengen orang lain itu tetap dalam kebaikan, cuman kita ingin lebih baik lagi. Itu namanya ghibtoh. Kalau itu boleh dalam Islam. Kalau itu boleh dalam Islam. Itu konteksnya apa? Al-musabaqatu bil khair. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Bisa dipahami ya? Nah, maka kita boleh pengen seperti orang yang berharta dan gemar berbuat baik dengan hartanya. Dan kita boleh pengen seperti orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya serta mengajarkan ilmunya. Dan kita ingat hadis Sahih Muslim kemarin ya. Kalau ada orang yang berharta, dia berbuat baik dengan hartanya, kita pengen seperti dia, kita dapat pahala yang sama dengan dia walaupun kita tidak bisa beramal seperti dia. Paham ya? Hadisnya Sahih Muslim kemarin sudah kita bahas di antaranya. Kenapa? Pengen bahkan, apalagi niat tambah lagi. Tidak hanya niat, bahkan pengen saja, kita pengen seperti dia gitu. Kemarin di hadisnya kan pengen gitu. Termasuk kalau kita ngelihat ada orang yang alim, berilmu, itulah pentingnya kita kumpul dengan orang-orang soleh. Dalam hati ada rasa pengen kayak beliau. Maka walaupun kita tidak bisa beramal dengan amalan beliau, kita insya Allah mendapatkan pahala yang sama dengan beliau. Itu hadisnya kita bahas kemarin, hadisnya sahih kemarin ya. Di antaranya riwayat Muslim di antaranya. Wallahu a'lam bishawab. Paham ya? Makanya hati-hati meletakkan keinginan. Syukur-syukur diniatkan. Oh itu lebih, niat itu lebih, ini enggak, bahkan di level ingin bahkan. Azam itu justru tekad kuat Bu. Tekad kuat itu. Lebih tepatnya barangkali himmah, keinginan. Itu seperti itu. Makanya hati-hati meletakkan keinginan nggih. Meletakkan keinginan itu hati-hati. Jangan sampai kita pengen yang tidak baik. Ngerinya nanti udah nggak berbuat dosa tapi dapat dosa yang sama dengan berbuat dosa itu. Kemarin kan gitu riwayatnya ya. Namanya hati-hati. Hati-hati. Allahu Akbar. Nah, saya pribadi itu kalau melihat orang-orang yang soleh, orang-orang yang berdamai itu pengen, ya saya pengen ya Allah, saya pengen kayak beliau. Pengen dalam kebaikannya maksudnya. Nah, itu lumayan lah kita dapat pahala yang sama dengan beliau, walaupun kita tidak bisa beramal seperti beliau. Kita saksikan para ulama-ulama yang alim-alim yang mengamalkan ilmu dakwahnya luar biasa. Kita ya Allah pengen kayak beliau, pengen kayak beliau. Nah, insya Allah kita dapat pahala yang sama dengan beliau. Itulah kemurahan Allah dalam masalah pahala ya. Nah, ingin saja sudah diberi pahala yang sama dengan yang berbuat itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Pun lanjut. Wa 'an Ibnu Umar, dan cerita dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anin Nabi, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maqala, beliau bersabda, la hasada illa fisnatain, rajulun atahu Allahul Qur'ana fa huwa yaqum bihi an al-laili wa ana an-nahar, wa rajulun atahu malan fa huwa yunfiquhu an al-laili wa ana an-nahar. Muttafaqun alaihi, Bukhari Muslim. Tidak ada iri hati yang diperbolehkan kecuali dalam dua hal, yaitu
seseorang yang diberi pengertian tentang Al-Quran oleh Allah kemudian dipergunakan sebagai pedoman hidupnya baik pada waktu malam maupun siang harinya, dan seseorang yang dikaruniai harta oleh Allah kemudian ia menafkahkannya baik pada waktu